Ruang Dewa Bela Diri, bab 661 sampai dengan 665. Bab 661 Orang Suci Agung Setengah Langkah. Ya, ia memang sedang menyendiri. Kejadian ini membuatnya semakin menyadari ketidakberdayaannya sendiri. Mampu melawan dan membunuh Sang Bijak Agung di tahap awal saja sudah luar biasa di mata banyak orang. Namun, meskipun itu benar-benar luar biasa, apa gunanya? Di hadapan kekuatan yang absolut dan dahsyat, ia tetap tak mampu melawan. Kekuatan, hanya kekuatan yang mampu melindungi dirinya di dunia yang semakin kacau saat ini. Tanpa kekuatan dan kekuasaan yang memadai, tujuan apapun akan menjadi omong kosong dan mustahil tercapai. Jadi, ketika ia hampir pulih dengan teknik generasi Tianhuang, ia segera mengasingkan diri. Puncak Changxing adalah tempat teraman yang terpikirkan Ye Xiwen sejauh ini. Dengan para master seperti Bai Jiansong yang melindunginya, apa yang tidak aman? Bahkan ada saudari senior kedua, Liu Yanlan, yang mengasingkan diri secara rahasia. Meskipun ia tidak terlihat pada hari kerja, ia tetap ada. Sangat tepat untuk mengasingkan diri di tempat seperti ini. Akumulasinya sudah cukup. Dalam perjalanan menjadi seorang bijak agung, ia telah menyelesaikan transformasi jiwanya. Dengan kata lain, bagi orang lain, ia telah menyelesaikan proses perubahan kualitatif yang paling sulit. Yang tersisa adalah bagian akumulasi. Selama akumulasinya mencukupi, terobosan adalah proses alami. Ia kini telah mencapai puncak tahap awal petapa agung setengah langkah. Setelah menyerap energi spiritual yang tersisa di nadi naga selama bertahun-tahun, tubuhnya bagaikan sumur yang tiba-tiba terisi dengan mata air yang tak terhitung jumlahnya dan jenuh dalam sekejap. Sekarang kita harus melangkah lebih jauh, meninggikan wilayah kita, dan meningkatkan kapasitas kita sebelum kita dapat terus berlatih lebih lanjut. Ini pula lah sebabnya mengapa Ye Ximing jelas telah menyelesaikan proses perubahan kualitatif, tetapi belum mampu menjadi seorang sage agung dan harus terus mengumpulkan. Menjadi seorang bijak agung adalah proses perubahan kuantitatif dan kualitatif. Kebanyakan orang mengalami perubahan kuantitatif terlebih dahulu, dan ketika perubahan kuantitatif mencapai tingkat tertentu, perubahan kualitatif akan terjadi secara alami. Di sisi lain, Ye Xiwen justru sebaliknya. Ia pertama-tama menjalani perubahan kualitatif, lalu menggunakannya untuk mendorong perubahan kuantitatif. Ini adalah kebalikan total dari yang lain, dan jalan ini tidak mudah ditempuh. Bahkan lebih sulit lagi, tetapi untungnya, Ye Xiwen telah berhasil mengatasinya dengan memanfaatkan tekanan luar biasa di ruang khusus tersebut. Kalau tidak, kultivasinya tidak akan semulus sekarang. Meski begitu, menembus tahap tengah sage agung setengah langkah merupakan ujian berat baginya, dan itu tidak mudah. Penghalang alam bagaikan bendungan, yang seharusnya jebol sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang mengikis batu. Dan sekarang, Ye Xiwen baru saja menembus tahap awal sage agung setengah langkah dan akan segera menembus tahap tengah. Rasanya masih ada beberapa sisa yang harus dibersihkan, dan sekarang ia harus bergegas melewatinya lagi. Ini membuatnya semakin sulit, tidak akan mudah. Ye Xiwen duduk bersila di ruang rahasia. Ia terus memulihkan diri dan menyembuhkan semua lukanya. Bertahun-tahun bertarung telah meninggalkan Ye Xiwen dengan beberapa luka tersembunyi, yang kini sedang diperbaiki sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan cedera sebelumnya, cedera tersembunyi ini sebenarnya lebih sulit diperbaiki. 10 hari kemudian, ia akhirnya sembuh total dari luka-luka tersembunyi di tubuhnya. Keajaiban teknik generasi Tianhuang tidaklah palsu. Ia tahu betul apa yang akan ditukar dengan teknik generasi Tianhuang. Semakin ajaib teknik generasi Tianhuang, semakin banyak pula masa hidupnya yang ia habiskan. Dia tampak luar biasa sekarang, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa umurnya mungkin kurang dari 2/3 atau 1/3 dari seorang sage agung setengah langkah biasa. Itu berarti ratusan tahun umur. Orang biasa mungkin tidak akan berani mempraktikkan teknik generasi Phoenix Surgawi. Tapi itu tidak penting bagi Ye Xiwen. Jika dia tidak memiliki teknik generasi Tianhuang, dia pasti sudah lama mati dan tubuhnya akan dingin untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia punya hak untuk peduli tentang apapun? Luka-luka yang dideritanya di tangan Nihan telah merenggut setidaknya lebih dari 100 tahun hidupnya.
100 tahun umur. Hanya memikirkannya saja membuat Ye Xiwen merasakan sakit yang menusuk di giginya. Meskipun itu bukan harga yang tidak dapat diterima untuk seorang Master Saint Realm dengan umur 2000 tahun. Masalahnya adalah dia bahkan belum hidup 100 tahun. Dan dia telah kehilangan 100 tahun itu secara misterius. Sungguh memilukan. Ketika Ye Xiwen memikirkan hal ini, ia tak bisa lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Nihan telah memaksanya sampai titik ini, menyebabkannya menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin ia tidak dipenuhi kebencian? Ia telah kehilangan 100 tahun penuh hidupnya. Meskipun dia tidak tahu bahwa Nihan telah menderita kerugian besar dan pasti akan turun ke level berikutnya. Dan bahwa kerugiannya tidak kalah parah dari kerugiannya. Dia tetap mengingat kejadian ini. Kultus pemuja setan, aula penghancur jiwa, dan Nihan cepat atau lambat akan mendapat masalah. Tidak peduli seberapa cepat kemajuan kultivasinya. Saat ini dia hanya bisa bekerja keras dan membuat terobosan sedikit demi sedikit. Dia tidak tahu bahwa berita tentang dirinya telah tersebar luas di luar. Di dunia berbintang yang tak berbatas ini, kemunculan seorang bijak agung dimanapun merupakan alasan untuk merayakan dan alasan yang akan menggemparkan dunia. Bahkan di beberapa tempat terpencil, sang bijak agung sudah menjadi leluhur suatu wilayah. Di Akademi Zhenwu, meskipun sang bijak agung tidak terlalu langka, kemunculan sang bijak agung manapun sudah cukup untuk membuatnya terkenal di dunia Zhenwu. Ini sama sekali tidak berlebihan. Di dunia Zhenwu, semua orang pada dasarnya saling bermusuhan. Mereka sangat memperhatikan kejeniusan satu sama lain. Jadi begitu mereka muncul, mereka akan segera mengguncang seluruh dunia Zhenwu. Meskipun Ye Xiwen belum mencapai tingkat Sage Agung, kekuatannya telah menarik perhatian. Ia membunuh seorang jenius di tahap awal Sage Agung dan lolos dari tangan penguasa istana penghancur jiwa. Kekuatan seperti itu tidak kalah dengan seorang Sage Agung biasa. Bahkan master biasa di tahap awal Sage Agung pun tidak dapat mencapai tingkat seperti itu. Penampilannya tidak berbeda dengan Sang Resi Agung. Bahkan banyak orang menganggapnya sebagai Sang Resi Agung. Oleh karena itu, berita ini bisa sangat mengejutkan. Seiring berjalannya waktu, masalah ini tidak mereda perlahan, tetapi justru semakin memanas. Karena setelah berita Ye Xiwen membunuh Lao Yi menyebar, tak lama kemudian para petinggi sekte Yuhua datang ke alam Zhenwu dan langsung menuju Akademi Zhenwu. Mereka menyebut nama Ye Xiwen dan menuntut agar ia dibawa pergi. Jika tidak, Akademi Zhenwu harus menanggung akibatnya. Berita ini langsung menimbulkan kegemparan di Akademi Zhenwu. Meskipun Akademi Zhenwu telah lama mengalami kemunduran, fakta bahwa ia dapat memonopoli wilayah yang luas di wilayah selatan menunjukkan kekuatan dan fondasinya. Akademi ini selalu menjadi yang terdepan di dunia Zhenwu, dan tak seorang pun berani meremehkannya. Akademi Zhenwu selalu memaksa pihak lain, dan tidak ada alasan bagi pihak lain untuk memaksa Akademi Zhenwu. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, seiring banyak kekuatan yang memasuki alam Zhenwu satu demi satu dan memperluas pengaruh mereka ke alam Zhenwu, situasi di alam Zhenwu menjadi semakin rumit, seperti pusaran air raksasa. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan terperangkap di dalamnya dan kemudian hancur berkeping-keping. Khususnya, Sekte Yuhua adalah raksasa yang menakutkan di kedalaman langit berbintang. Sebanding dengan Akademi Zhenwu di masa kejayaannya. Tak seorang pun bisa mengabaikan pendapat raksasa seperti itu. Menghadapi pertanyaan dari para master sekte Yuhua, banyak sekali murid yang terlibat dalam diskusi. Meskipun mereka pernah mengalami hal serupa terakhir kali, ketika Ye Xiwen membunuh Master Jin Xiu, ia ditanyai dan dipaksa oleh sekte Yuhua, tetapi tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius saat itu. Itu hanyalah kematian seorang Santo Agung setengah langkah, yang tidak berarti apa-apa. Dalam ujian di alam iblis ini, jumlah Santo Agung setengah langkah yang gugur dari seluruh alam Zhenwu adalah 100 kali lipat, 1000 kali lipat dari jumlah ini. Di mata kekuatan besar ini, beberapa Santo Agung setengah langkah bukanlah apa-apa. Namun, orang yang meninggal sekarang adalah seorang Resi Agung. Seorang Resi Agung pastilah orang yang kuat. Bahkan di Sekte Yuhua, belum lagi seorang jenius yang baru saja mencapai tingkat Resi Agung. Dalam arti tertentu,
Ia bahkan lebih kuat daripada para tetua resi agung biasa. Namun, bukan ini yang paling dipedulikan banyak orang. Meskipun kematian seorang bijak agung cukup mengguncang suatu wilayah, itu tidak cukup untuk membuat dua raksasa saling bertarung. Hanya ada satu alasan mengapa tabrakan dahsyat itu bisa terjadi, yaitu karena mereka benar-benar ingin menyerang alam Zenwu. Selama bertahun-tahun, raksasa-raksasa dari kedalaman langit berbintang ini terus-menerus memperluas jangkauan mereka ke alam Zenwu, yang telah menunjukkan niat mereka. Apapun alasan mereka bersikeras memasuki alam Zenwu, fakta telah membuktikan bahwa mereka memang berambisi untuk menyerang alam Zenwu. Dan insiden ini kemungkinan besar hanyalah dalih bagi Sekte Yuhua untuk secara sah campur tangan di alam Zenwu. Seorang bijak agung memang jauh dari cukup untuk memicu pertarungan sengit antara dua kekuatan. Tetapi sebagai dalih, itu sudah cukup. Oleh karena itu, banyak orang sangat khawatir jika Sekte Yuhua menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Akademi Zenwu. Lalu siapa yang bisa menghentikan invasi para master ini? Tahukah Anda, Sekte Yuhua mampu bersaing dengan Akademi Zenwu di puncak kejayaannya. Oleh karena itu, orang-orang ini menganjurkan penyerahan Ye Xiwen untuk meredakan amarah Sekte Yuhua. Setidaknya, mereka tidak punya alasan untuk tidak menyerang, dan invasi dapat ditunda selama mungkin. Namun, ada juga pihak yang keras kepala yang merasa bahwa saat ini, mereka tidak boleh berkompromi, karena kompromi itu sia-sia. Orang-orang dari Sekte Yuhua ini jelas bertekad untuk menyerang alam Zenwu. Alasan mereka tidak penting, mereka tetap harus bertarung. Jadi untuk apa repot-repot mempermalukan murid mereka sendiri? Jika orang-orang Sekte Yuhua ingin berperang, maka berperanglah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Di tengah semua diskusi, waktu berlalu begitu cepat dan 1 tahun lagi telah berlalu. Selama tahun ini, karena tekanan dari Sekte Yuhua, masalah Ye Xiwen, yang seharusnya tenang, terus memanas. Ye Xiwen di ruang rahasia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ia sedang menyendiri di puncak Changxing dan tidak perlu memasang peringatan spiritual di luar, sehingga ia bisa berlari dengan kecepatan penuh. Dan kini dia akhirnya mencapai momen paling kritis, dan penghalang alam yang tebal itu akhirnya akan ditembus. Entah sudah berapa lama, akhirnya Ye Xiwen tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya melesat keluar. Aura di tubuhnya tak lagi stagnan di atas, melainkan melesat ke atas. Ye Xiwen menghela napas, akhirnya mencapai tahap tengah dari half step grid Sage. Bab 662 Alkimia. Sangat menguntungkan. Ada semburat cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, pohon Mingxin kuno bergoyang megah, terus-menerus menebarkan aroma rumput dan kayu. Begitu orang menghirupnya, pikiran mereka akan langsung jernih. Bahkan jika mereka berada dalam kondisi kematian, mereka dapat mempertahankan semangat dan kejernihan mereka, yang memiliki efek tak terbayangkan pada pencerahan mereka. Sepasang sayap di belakangnya terbentang lebar, dan ruang rahasia di sekitarnya tampak berubah menjadi langit berbintang di alam semesta, dan auman naga bangkit dari tubuhnya. Awan api mendidih di atas kepalanya, seolah-olah akan menyelimuti seluruh ruangan rahasia. Kini, segala macam fenomena aneh terjadi di tubuh Ye Xiwen. Ketika ia menembus tahap tengah Sage Agung setengah langkah, semua ilmu bela diri yang ia kuasai muncul sekaligus, seolah-olah memberi selamat kepada Ye Xiwen atas terobosannya di ranah tersebut. Seiring dengan meningkatnya kemampuan Ye Xiwen, keterampilan bela diri ini, bahkan tanpa memerlukan latihan apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi lebih lanjut dan menjadi lebih kuat. Ye Xiwen memilah-milah berbagai seni bela diri yang dimilikinya. 9 guntur dari masa mudanya, sudah lama tidak digunakan. Seni bela diri yang ia ciptakan dalam hitungan menit jauh lebih kuat daripada 9 guntur. Selain itu, seni bela diri tingkat tinggi pertama yang ia peroleh adalah telapak tangan Panlong. Saat pertama kali memperoleh telapak tangan Panlong, ia sangat sulit dipraktikkan sehingga ia masih mengingatnya dengan jelas. Ia mempelajarinya hampir setiap jurus, dan setiap kali menggunakannya, ia menganggapnya sebagai jurus pamungkas. Jurus ini memainkan peran yang tak ternilai di masa-masa awal Ye Xiwen. Berdasarkan level Ye Xiwen,
Ia telah memahami bahwa telapak Panlong adalah seni bela diri tingkat Sage Agung. Kemungkinan besar merupakan peninggalan ciptaan seorang Sage Agung. Sekalipun itu hanyalah roh. Dengan kekuatan cabang Gunung King Feng dari Sekte Yiyuan saat itu, mustahil bagi siapapun untuk memahaminya. Justru karena ruang misterius itulah Ye Xiwen tidak tercekik oleh kekuatan roh tersebut. Awalnya dianggap sebagai seni bela diri tingkat bawaan. Tetapi sekarang tampaknya seperti kesalahan besar. Keterampilan lain yang dipelajarinya, seperti telapak tangan hegemoni 1000 bintang, tinju debu bintang penghancur besar, dan tangan langit runtuh awan api. Pada dasarnya semuanya adalah seni bela diri transendental yang melampaui alam petapa agung. Ya, Ye Xiwen sudah tahu dari Yemo bahwa di luar alam suci agung, yaitu alam transenden. Mulai dari alam suci, akan ada tanda-tanda keberadaan dunia lain. Arti orang suci adalah makhluk yang telah melampaui manusia biasa. Alam suci dimulai dengan transformasi tubuh fisik. Saat seseorang mencapai tahap bijak agung, jiwa dan roh mengalami transformasi total, menjadi sangat berbeda dari makhluk biasa. Terobosan ini menandai transendensi sejati. Inilah yang disebut keadaan transenden. Orang dahulu mengatakan bahwa umur panjang tidak ada habisnya. Hal yang hanya ada dalam legenda ini benar-benar terjadi pada mereka. Para sakti di alam transenden ini benar-benar memiliki umur yang kekal. Bahkan sang bijak agung hanya memiliki umur 5000 tahun. Tetapi mereka yang berada di alam transenden sebenarnya dapat hidup selama 10.000 tahun. Ini menunjukkan betapa mengerikannya para sakti di alam transenden ini. Mengapa raksasa-raksasa itu begitu sulit diprovokasi? Tak seorang pun mau memaksa mereka ke dalam situasi putus asa hingga saat kritis. Ini karena kemungkinan besar monster tua seperti ini, fosil hidup, yang telah mengasingkan diri untuk waktu yang tak diketahui, akan tiba-tiba muncul. Seolah-olah ketika Sekte Yiyuan sedang dalam kesulitan, pemimpin lama tiba-tiba muncul. Hal seperti itu biasa terjadi di antara sekte-sekte dengan latar belakang yang mendalam. Orang yang telah mencapai alam transenden hampir mencapai puncak dunia berbintang, benar-benar melampaui semua makhluk hidup. Jadi, ketika Nihan mengetahui bahwa ada petinggi di dunia iblis yang bersedia menghadiahkan inisiasi kepada Ye Xiwen, ia menjadi gila dan membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh Ye Xiwen. Menurutnya, itu sepadan. Meskipun ia membayar harga yang sangat mahal, ia akan bisa mendapatkan inisiasi di masa depan. Dan kultivasinya akan dapat berkembang pesat. Orang seperti itu langka di dunia dan merupakan raksasa sejati. Hanya kekuatan yang dipimpin oleh raksasa dari alam transenden yang dapat berkembang menjadi kekuatan transenden di Akademi Zhenwu. Di dalam Akademi Zhenwu, hanya warisan dengan raksasa di alam transenden yang berhak bersaing memperebutkan gelar 10 warisan teratas. Ini bukan sekadar nama yang bagus. Sumber daya yang dapat diterima 10 warisan teratas jauh melampaui imajinasi orang biasa, dan jauh melampaui 100 warisan teratas lainnya. Seni bela diri yang diciptakan oleh seorang master seperti itu secara alami sangat kuat. Bahkan jika Ye Xiwen benar-benar menembus ranah transenden, ia masih dapat mengerahkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam hal kekuatan saat ini, tinju debu bintang penghancur besar, yang terutama dipraktikkan Ye Xiwen secara alami lebih kuat. Adapun sayap iblis dan teknik generasi Phoenix Langit, bahkan dengan tingkat kultivasi Ye Xiwen saat ini, ia tidak dapat menentukan levelnya. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa mereka jauh melampaui alam suci agung, dan bahkan melampaui alam transenden. Ye Xiwen tidak mengetahui tingkatan pasti dari teknik generasi Phoenix surgawi yang telah diperolehnya di Pulau 10.000 Iblis. Namun sayap iblis diajarkan oleh Yemo, dan konon merupakan keterampilan unik yang diciptakan oleh Raja Iblis pada masa itu. Meskipun Ye Xiwen tidak memiliki gambaran konkret tentang seberapa kuat Raja Iblis itu, ia ingat betul apa yang Yemo katakan sebelumnya, bahwa ia bisa menghancurkan dunia dengan satu serangan. Sungguh tak terbayangkan orang seperti itu bisa menciptakan keterampilan yang unik. Ye Xiwen baru menguasai dasar-dasarnya. Tetapi ia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Pada level yang sama, kecepatannya tak terkalahkan. Bahkan para Sein Agung pun tak mampu menyamai kecepatannya. Di antara semua seni bela diri ini, Ye Xiwen kini dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan telapak tangan Panlong. Dengan kata lain,
Ia telah sepenuhnya memanfaatkan semua potensi telapak tangan Pan Long. Kecuali ia dapat menyimpulkan bagian-bagian selanjutnya dan terus menyempurnakannya, tidak akan ada terobosan besar. Sehebat apapun ia menggunakannya, itu hanyalah seni bela diri tingkat Sage Agung. Ketika ia mencapai tahap tengah petapa agung setengah langkah, semua ilmu bela dirinya bergetar di dalam tubuhnya dan berevolusi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia mampu mencapai terobosan tanpa perlu berlatih, layaknya seorang mahasiswa doktoral yang sedang mengerjakan soal siswa sekolah dasar. Meskipun ia belum pernah mengerjakan soal seperti ini sebelumnya, ia dapat memahaminya dengan cepat. Ye Xiwen perlahan membuka matanya. Matanya berbinar. Selama setahun ini, ia tidak hanya berlatih untuk mencapai terobosan, tetapi juga terus-menerus mempelajari seni bela diri ini. Meskipun akumulasi sebelumnya sudah cukup untuk menembus tahap tengah Sage Agung setengah langkah, dan juga untuk memahami esensi seni bela diri ini, ia menghabiskan 800 juta pil Ling Yuan. Pil Ling Yuan yang dimilikinya pada dasarnya tidak cukup, dan ia hanya memiliki 100 juta pil Ling Yuan tersisa. Baginya yang sekarang memiliki permintaan yang begitu besar, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan tidak punya uang. Untungnya, ia telah menjarah banyak harta dari para master sebelumnya. Sebagian dari harta itu ia konsumsi sebagai pil Ling Yuan, tetapi sebagian besar adalah bahan obat khusus, atau bahan magis lainnya. Ye Xiwen awalnya memperkirakan jika semuanya bisa dijual, ia bisa mendapatkan setidaknya 2 miliar. Namun, setelah menjual semuanya, ia akan benar-benar melarat dan tidak punya apa-apa. Meskipun ia mengonsumsi banyak pil Ling Yuan, kekuatannya meningkat lebih nyata. Secara keseluruhan, pil ini masih sangat hemat biaya. Setelah menembus tahap tengah Sage Agung setengah langkah, kekuatannya pada dasarnya mampu menyaingi Sage Agung tahap tengah. Setelah bergabung dengan cermin Tianyuan, Sage Agung tahap tengah biasa bukanlah tandingannya. Sungguh menakjubkan. Namun, klon binatang bintang tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. 1 tahun terlalu singkat, budak darah tidak menyerap lebih banyak jiwa binatang bintang, dan tidak ada cara untuk mencapai terobosan kualitatif. Tentu saja, tidak ada cara untuk memobilisasi lebih banyak kekuatan klon binatang bintang. Namun, Ye Xiwen sangat yakin bahwa selama dia diberi cukup waktu, tidak akan ada masalah bagi klon Star Beast untuk benar-benar mencapai puncak Great Sage. Pada saat itu, ia akan menjadi salah satu orang paling berkuasa di bawah langit berbintang. Selama ia tidak bertemu dengan seorang guru di alam transenden, ia akan benar-benar tak kenal takut. Bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan seorang master di alam transenden, dengan tubuh fisik binatang bintang dan kekuatan magis bawaannya, dia masih bisa melawan sedikit, dan setidaknya dia akan memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang pil Ling Yuan ini sudah habis kupakai. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah menjual bahan bakunya. Ye Xiwen mendesah. Ia menyadari bahwa kapanpun waktunya, kekayaannya takkan pernah cukup. Kecepatan kultivasinya 100 kali lipat orang biasa. Tetapi kekayaan yang ia keluarkan untuk ini juga 100 kali lipat orang biasa. Atau bahkan lebih. Tidak, Ye Xiwen. Kamu sebenarnya punya pilihan yang lebih baik, yaitu mengolah ramuan itu menjadi pil dan menjualnya. Saran Yemo. Ye Xiwen akhirnya ingat bahwa dia juga seorang ahli alkimia. Tetapi dia tidak pernah melupakan hal ini karena kekayaan yang dia konsumsi dari hasil kultivasinya sendiri sudah merupakan angka yang sangat besar. Dan sang alkemis bahkan lebih baik darinya dalam hal ini. Mereka semua memasuki Dao melalui alkimia. Mereka harus terus-menerus menyempurnakan alkimia, menguasai berbagai resep alkimia, dan terus-menerus membuat terobosan. Namun, baik itu bahan baku untuk menyempurnakan alkimia maupun berbagai resep alkimia kuno, semuanya tidak muncul begitu saja. Semuanya membutuhkan kekayaan untuk dibeli. Dan itu juga membutuhkan angka-angka astronomis. Jadi, ketika Anda melihat para alkemis menjual eliksir dalam jumlah besar, Anda berpikir mereka sangat kaya. Itu adalah kesalahan besar. Padahal, itu sama sekali tidak benar. Kecuali Anda puas dengan status quo. Selama Anda masih berlatih, Anda harus terus berinvestasi. Oleh karena itu,
para alkemis tersebut seringkali tidak memiliki banyak uang. Namun, yang membuat Ye Xiwen lebih unggul daripada para alkemis itu adalah bahan bakunya hampir seluruhnya berasal dari penjarahan kekayaan musuh. Bisnis ini bisa dibilang tanpa modal. Meskipun ia tidak berniat menjadi alkemis, ia tetap bisa menghasilkan uang hanya dengan memurnikan pil. Wah, ini ide bagus. Ye Xiwen mengangguk. Bukankah kamu pernah memurnikan pil suci Tai Huang Po sebelumnya? Kamu bisa memurnikannya sekarang dan menjualnya. Bab 663 Badut. Bukankah kamu pernah memurnikan pil Tai Huang Po Seng sebelumnya? Kamu bisa memurnikannya sekarang dan menjualnya. Saran Yemo. Ye Xiwen tiba-tiba teringat bahwa untuk menerobos ke alam suci, ia harus memohon bantuan orang tuanya untuk mengumpulkan bahan baku di mana-mana guna menyempurnakan Tai Huang Po Seng dan pada akhirnya, ia bahkan dihentikan dan ditipu oleh orang-orang dari Balai Penegakan Hukum, dan terpaksa menerima misi Beidou untuk pergi ke alam Feixing. Tapi itu semua sudah puluhan tahun yang lalu, dan Ye Xiwen hampir melupakannya. Namun, setelah Ye Mo mengatakan ini, Ye Xiwen tiba-tiba merasa bahwa ini memang metode yang sangat bagus. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Ye Xiwen hanyalah seorang setengah suci. Kekuatannya saat ini hampir berada di ranah yang berbeda dan tak tertandingi sama sekali. Baginya saat itu, memurnikan pil Tai Huang Po Seng membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang luar biasa. Bahan baku yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Tai Huang Po Seng saja hampir membuatnya gila. Namun, situasinya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, ia bahkan mampu mengalahkan Sang Bijak Agung sampai mati. Kemampuannya telah meningkat entah berapa kali lipat, dan situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sangat sulit baginya untuk menyempurnakan pil Tai Huang Po Seng saat itu, tetapi baginya sekarang, itu mudah saja. Tentu saja, itu hanya karena ia memiliki ruang misterius dan bantuan Ye Mo dengan cermin Tianyuan. Dengan bantuan ruang misterius, ia dapat secara akurat menyimpulkan dan menghitung cara melakukan setiap langkah. Bahkan jika ia belum berlatih beberapa kali, selama ia bersedia menghabiskan Ling Yuan dan untuk menyimpulkannya, ia dapat dengan cepat menjadi seolah-olah telah menyempurnakannya berkali-kali, seperti mesin presisi, yang terus-menerus menyempurnakannya sesuai langkah standar. Bagi para alkemis biasa, bahkan para master di alam suci, memurnikan eliksir bermutu tinggi seperti Tai Huang Po Seng dan sangatlah sulit. Bahkan ada kemungkinan gagal yang signifikan, dan kemungkinan berhasilnya pun tidak terlalu tinggi. Lagi pula, mereka bukanlah mesin. Pengalaman mereka terakumulasi melalui kegagalan dan keberhasilan yang terus-menerus, dan kekayaan yang dibutuhkan dalam proses ini dapat membuat mereka bangkrut. Oleh karena itu, para alkemis seringkali bergantung pada faksi besar atau hanya mengorganisir faksi mereka sendiri. Asosiasi alkemis, misalnya, dibentuk dalam situasi seperti ini. Hal ini berlaku untuk eliksir biasa, apalagi eliksir tingkat pemula. Bagi banyak alkemis yang baru saja dipromosikan menjadi alkemis master, mereka baru dapat dianggap telah mencapai tingkat alkemis master jika telah memurnikan eliksir tingkat pemula. Namun, bagi banyak orang, eliksir tingkat pemula hanyalah sesuatu yang mereka buat secara tidak sengaja, dan mereka mungkin tidak dapat memurnikannya lagi di lain waktu. Dalam situasi ini, bahkan jika pil yang dibuat para alkemis sangat menguntungkan, mereka sendiri tetap akan sangat miskin karena uang yang mereka keluarkan untuk meneliti formula pil adalah jumlah yang sangat besar. Tapi Ye Xiwen adalah pengecualian. Kegagalan, itu bukan pertimbangannya. Sekalipun sesekali ia gagal, itu bukan apa-apa selama ia bisa memastikan bahwa sebagian besar waktu ia akan berhasil. Jadi jika beberapa kegagalan yang tersisa terjadi, itu tidak masalah sama sekali, karena dia masih bisa menghasilkan banyak uang. Kamu bisa menjual satu pil Tai Huang Po Seng seharga 10 juta pil Ling Yuan. 10 di antaranya akan menghasilkan 100 juta pil Ling Yuan, dan 100 di antaranya akan menghasilkan 1 miliar. Kata Ye Mo dengan sedikit bersemangat. Bagaimanapun, ini memang cara yang sangat baik untuk menghasilkan uang, dan hal yang sama berlaku untuk para alkemis. Tentu saja, premisnya bukanlah untuk menghabiskan semua kekayaan terbatas yang diperoleh untuk menjelajahi resep pil baru yang tak terbatas.
yang mungkin mustahil untuk diselesaikan seumur hidup. Satu pil Tai Huang Poseng membutuhkan bahan baku sekitar 3 juta pil Ling Yuan, sehingga keuntungan besarnya telah melampaui 300%. Alkemis biasa juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kecacatan, sehingga margin keuntungan sebenarnya mustahil mencapai tingkat ini. Akan tetapi, bagi Ye Xiwen, tidak ada yang namanya tingkat scrap. Permintaan pasar untuk Tai Huang Poseng dan dapat dilihat dari jumlah legendanya. Di Akademi Zenwu saja, terdapat lebih dari puluhan juta legenda. Meskipun jumlah pendekar di puncak legenda kurang dari 1/1000, jumlahnya tetap sangat besar. Terlebih lagi, dengan para master legendaris di seluruh dunia Zenwu dan permintaan akan para pendekar legendaris di berbagai dunia di langit berbintang, bisa dibilang tak terbatas. Selama masih ada master legendaris yang belum menembus alam suci, pil suci Tai Huang Po ini akan selalu memiliki pasar dan tidak akan pernah ada kekhawatiran tidak dapat terjual. Transisi dari legenda menuju kesucian merupakan rintangan besar, dan merupakan rintangan pertama yang dihadapi manusia biasa menuju makhluk transendental. Hanya kurang dari 1% legenda yang mampu melewati rintangan ini. Bahkan Ye Xiwen pun harus mengandalkan kekuatan obat pil Tai Huang Poseng, yang merupakan bukti nyata akan hal ini. Memikirkan hal ini, mata Ye Xiwen tiba-tiba berbinar. Ia bahkan tidak perlu menjadi seorang alkemis dan memurnikan ramuan lainnya. Ia bisa menjadi kaya hanya dengan mengandalkan pil Tai Huang Poseng. Di antara para alkemis, orang-orang seperti Ye Xiwen yang hanya mampu memurnikan satu atau beberapa jenis eliksir tetapi mampu memurnikan eliksir berkualitas tinggi seperti Tai Huang Poseng dan sangatlah langka dan tidak ada. Para alkemis tersebut telah memurnikan eliksir yang tak terhitung jumlahnya dan menguasai resep eliksir yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya dapat memurnikan eliksir berkualitas tinggi. Ye Xiwen sudah pasti adalah monster dan iblis. Bagi Ye Xiwen, ini jelas merupakan sumber kekayaan yang tak terbatas. Setelah ia dipromosikan menjadi Sage Agung di masa depan, kekayaan yang ia butuhkan akan sangat besar, yang mungkin bukan sesuatu yang dapat disediakan oleh Tai Huang Poseng dan lagi pula, ia tidak bisa terus-menerus memurnikan pil, tetapi itu akan memakan waktu yang lama di masa depan. Sekarang, Tai Huang Poseng dan bagaikan nektar musim panas baginya, dan datang di waktu yang tepat. Setelah memikirkan solusinya, Ye Xiwen merasa jauh lebih baik. Ia menekan semua fenomena aneh di sekitarnya dan langsung keluar dari ruang rahasia tempat ia menyendiri. Dan ketika ia keluar dari pengasingannya, ia mendengar bahwa seluruh Akademi Zenwu gempar karena dirinya. Suasananya seperti panci mendidih, sudah setahun penuh, dan tidak ada tanda-tanda akan mendingin. Setelah mendengar penjelasan dari kedua kakak laki-laki dan perempuannya, Yang Wenjun dan Deng Suixin, Ye Xiwen mengetahui bahwa para guru dari Sekte Yuhua telah mengancam para guru dari Akademi Zenwu, dan menuntut agar Ye Xiwen diserahkan, jika tidak mereka akan menanggung akibatnya. Namun, manajemen puncak Akademi Zenwu menolak gagasan ini dengan sikap keras, dengan mengatakan bahwa sama sekali tidak mungkin untuk menyerahkan murid-murid mereka. Mereka telah mengetahui niat Sekte Yuhua. Ini hanya alasan. Mereka pada akhirnya harus sepenuhnya campur tangan di alam Zenwu. Ini hanya masalah cepat atau lambat. Ye Xiwen mengerutkan kening. Ia sudah lama menduga gereja Yuhua akan membawanya ke sini. Lagi pula, ambisi gereja Yuhua untuk alam Zenwu hampir diketahui semua orang. Kini yang mereka butuhkan hanyalah alasan. Dan pembunuhan Lao Yi menjadi alasan yang sempurna. Soal mengatakan Lao Yi menyerangnya lebih dulu, dia benar. Tak ada gunanya menceritakan hal seperti itu kepada orang lain. Tak akan ada yang peduli. Tak ada bedanya apakah Lao Yi mati atau dia sendiri yang mati pada akhirnya. Sekte Yuhua tidak peduli. Mereka hanya butuh alasan. Percikan. Ye Xiwen sangat jelas tentang ini. Ia bahkan berpikir untuk melarikan diri. Jika Akademi Zenwu tidak memilih untuk melindunginya pada akhirnya, ia tidak akan menyerah. Ia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Yang paling ia khawatirkan adalah melibatkan orang tua dan kerabatnya. Kini ia menyadari bahwa situasi terburuk tidak terjadi, dan akademi akhirnya memilih untuk melindunginya. Namun, ia tetap mengerti bahwa apa yang mereka katakan tentang tidak menyerahkan murid-muridnya hanyalah omong kosong. Jika ia hanyalah murid biasa,
Ia yakin Akademi Zenwu tidak akan pelit dengan nyawa murid biasa, meskipun ini hanyalah alasan Sekte Yuhua. Namun, seperti yang dikatakan banyak orang, semakin lama penundaannya, semakin baik. Lebih banyak waktu untuk persiapan perang juga merupakan hal yang baik. Sekarang mereka tidak memilih untuk menyerahkannya, mungkin karena mereka telah melihat potensi dalam dirinya. Dia tak tertandingi dalam sejarah. Dengan tubuh seorang resi agung setengah langkah, dia bahkan membunuh seorang jenius resi agung. Ia bisa membayangkan betapa terkejutnya para petinggi ketika berita ini kembali. Dibandingkan dengan rekor ini, pembunuhan ratusan master sebelumnya di tahap akhir Sage Agung setengah langkah tidak layak disebut. Sama sekali tidak setara. Namun, karena Akademi tidak memilih untuk menyerahkannya, Ye Xiwen bisa tenang untuk sementara waktu. Jika langit runtuh, akan ada orang-orang tinggi yang menopangnya, dan tekanan dari Sekte Yuhua akan ditanggung oleh para petinggi Akademi Zenwu. Ia tidak perlu khawatir untuk sementara waktu. Adik junior, kau mungkin akan menjadi selebriti di dunia Yuhua sekarang. Namun, adik junior, ada sekelompok orang di Akademi yang sangat tidak bersahabat denganmu. Mereka berlomba-lomba mengatakan bahwa jika terjadi perang, itu karenamu. Mereka ingin menyerahkanmu untuk meredakan amarah Sekte Yuhua, kata Yang Wenjun sambil mengerutkan kening. Jelas-jelas sangat marah. Tidak banyak orang di puncak Changxing, tetapi semua orang sangat bersatu dan memiliki hubungan yang baik. Mereka memfitnah Ye Xiwen seperti ini, yang membuatnya sangat marah. Tetapi orang-orang itu membentuk suatu kekuatan dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Bukan apa-apa, kakak senior, jangan khawatir. Mereka cuma badut-badut lompat, bukan apa-apa. Ye Xiwen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak menganggap serius para badut lompat itu. Orang-orang seperti itu bisa ditemukan di mana-mana. Bukankah dia sering bertemu orang seperti itu saat di Dai Viet sebelumnya? Menurutnya, orang yang hanya ingin mengorbankan orang lain demi kedamaian sementara sungguh hina. Mereka tidak bisa mencapai sesuatu yang hebat, tidak bisa membuat perubahan, dan tidak punya rasa tanggung jawab. Sekalipun mereka tahu Sekte Yuhua hanya butuh alasan, mereka lebih suka melumpuhkan diri sendiri seperti ini. Ya, mereka cuma badut. Melihat Ye Xiwen tidak khawatir, Yang Wenjun tentu saja tidak berkomentar apa-apa. Ngomong-ngomong, kakak senior, apakah kakak senior Bai ada di sini sekarang? Tanya Ye Xiwen, bab 664 Alkimia. Ngomong-ngomong, kakak senior, apakah kakak senior Bai ada di sini sekarang? Tanya Ye Xiwen. Kekayaan berbagai bahan baku di tubuh Ye Xiwen terlalu besar, melebihi 2 miliar piling yuan. Kekayaan ini merupakan angka astronomi bahkan untuk seorang Sage Agung. Meskipun Ye Xiwen selalu memiliki banyak kekayaan, jumlah ini jelas cukup untuk digunakannya dalam waktu yang cukup lama. Tentu saja, ini dengan asumsi klon binatang bintang tidak digunakan. Jika klon binatang bintang digunakan, kekayaan sebanyak apapun tidak akan cukup untuk menghabiskannya, kecuali kekuatannya dapat melampaui klon binatang bintang. Dalam hal ini, situasinya akan sepenuhnya terbalik. Umumnya, para alkemis tidak akan menjual pil, karena meskipun banyak bahan yang tidak terlalu mahal, seringkali sangat sulit ditemukan. Jika mereka ingin membelinya di menit-menit terakhir, mereka akan sering menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, mereka sering memilih untuk menjual pil secara langsung dengan imbalan kekayaan. Di satu sisi, mereka bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan sebagai imbalannya. Dan di sisi lain, mereka dapat meningkatkan pengalaman dalam memurnikan pil. Mengapa tidak melakukannya? Hanya seorang alkemis informal seperti Ye Xiwen yang akan melakukan ini. Kekayaan sebesar itu berada di luar jangkauan orang biasa, apalagi warisan biasa. Di Akademi Zenwu, hanya 100 warisan teratas yang dipimpin oleh orang suci agung. Warisan biasa hanya dipimpin oleh beberapa orang suci yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci atau setengah langkah orang suci agung. Namun, Puncak Changxing jelas bukan salah satu warisan biasa ini. Puncak Changxing memiliki fondasi yang sangat dalam dan pernah menjadi salah satu dari 10 warisan teratas. Warisan seperti itu tentu saja sangat mengesankan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, fondasi yang telah terkumpul sangatlah kuat.
Memakan sekitar 2 miliar barangnya bukanlah masalah sama sekali. Itu hanyalah sepotong kue. Bagi Ye Siwen, materi-materi magis ini sebenarnya tidak banyak gunanya. Tetapi bagi sebuah kekuatan yang bertekad untuk tumbuh dan berkembang, hal itu tidak berlaku. Inilah yang dimaksud dengan pepatah, hal-hal baik harus disimpan dalam keluarga. Pada saat yang sama, Ye Siwen juga dapat menukar sejumlah besar bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Tai Huang Poseng di puncak Changxing. Meskipun beberapa bahan obat ini relatif langka, jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyimpanan puncak Changxing. Ya, tapi kakak senior Bai akhir-akhir ini sering menyendiri. Kakak senior bilang mungkin akan ada perubahan besar sebentar lagi, dan dia harus menerobos untuk meningkatkan kekuatannya. Yang Wenjun berkata tanpa khawatir. Kekuatan macam apa Bai Jiansong itu? Dia sudah memasuki tahap tengah Sage Agung dan mencapai puncaknya. Jika dia menerobos lagi dalam beberapa tahun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki tahap akhir Sage Agung. Dia mungkin bisa menembus ke alam Sage Agung yang sangat tinggi dalam 100 tahun, dan berada di antara orang-orang terkuat di bawah alam transenden. Bakat luar biasa Bai Jiansong sepenuhnya ditunjukkan saat ini. Namun, ia merasa bahwa tingkat kultivasinya saat ini tidak aman dan membutuhkan latihan serta terobosan lebih lanjut. Hanya setelah terobosan ini ia akan memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Bisa dibayangkan bahwa kekacauan ini mungkin jauh melampaui imajinasinya. Dan bahkan Sang Bijak Agung pun mungkin terlibat, tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Wilayah selatan di bawah kekuasaan Akademi Zhenwu jelas bukan tempat yang damai. Api peperangan tak pernah benar-benar padam. Tetapi sebesar apapun gejolak yang terjadi, selama para orang suci agung itu masih ada, mereka bagaikan jarum ajaib yang menstabilkan lautan, menahannya dengan kuat di tempatnya, dan mencegah segala insiden menjadi tak terkendali. Tetapi sekarang bahkan Bai Jiansong tidak yakin, bagaimana Yang Wenjun tidak khawatir. Ye Siwen mengerutkan kening. Saat ini, Akademi Zhenwu, bahkan seluruh dunia Zhenwu, tampak seperti akan dilanda badai. Seperti kata pepatah, badai akan datang. Dan sebelum terjadi apa-apa, dunia Zhenwu sudah panik. Intervensi banyak kekuatan superkuat dari luar domain telah membuat situasi di seluruh dunia Zhenwu tampak semakin kacau. Banyak orang telah menyadari hal ini dan telah bersiap, bukan hanya Ye Siwen. Memikirkan hal ini, Ye Siwen tak kuasa menahan napas. Ia harus mempercepat langkahnya agar tidak lengah ketika perang tiba-tiba meletus. Kakak senior Bai benar, alam Zhenwu mungkin tidak akan damai di masa depan. Kakak-kakak senior, sebaiknya kalian segera mengasingkan diri untuk mencegah kecelakaan, kata Ye Siwen. Yang Wenjun dan Deng Suixin tak kuasa menahan rasa khawatir ketika melihat Ye Siwen pun berkata demikian. Mereka juga sudah mendengar kabar, tetapi mereka tetap tidak percaya. Dengan kekuatan Akademi Zhenwu, mereka telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan berbagai kejadian. Situasi normal bukanlah apa-apa, tapi dulu Bai Jiansong berkata demikian. Dan sekarang Ye Siwen pun berkata demikian. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak khawatir? Meskipun Ye Siwen adalah adik kelas mereka, kinerja mereka selama beberapa dekade terakhir telah membuat mereka takjub, dan kultivasinya jauh melampaui mereka. Bahkan, dalam banyak hal, mereka telah menganggap Ye Siwen bukan sebagai adik kelas, melainkan sebagai kakak kelas seperti Bai Jiansong. Ketika Ye Siwen bertemu Bai Jiansong lagi, Bai Jiansong baru saja keluar dari retret kecil, yang membuatnya sedikit emosional. Dalam kesannya, satu-satunya penggemar kultivasi di puncak Changxing adalah kakak perempuan keduanya, Liu Yanlan, sementara kakak laki-laki ketiganya, Bai Jiansong, selalu agak malas dan memiliki kepribadian yang lebih bebas dan tak terkendali. Akan lebih menyakitkan baginya untuk berdiam diri sepanjang hari daripada membunuhnya. Sekarang aku sering menyendiri. Maksudmu, kau ingin menjual semua ini ke puncak Changxing kami? Tanya Bai Jiansong. Ketika Chang Xingzi dan Huang Wuji tidak ada, dan Liu Yanlan adalah seorang maniak kultivasi, Bai Jiansong pada dasarnya bertanggung jawab atas semua urusan di puncak Changxing. Saat itu, ia memiliki batasan yang jelas antara urusan publik dan pribadi. Baiklah, ganti semuanya dengan bahan obat untuk alkimia,
kata Ye Xiwen sambil mengeluarkan sebuah daftar, yang merupakan daftar bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan Tai Huang Po Shengdan. Ia memikirkannya dan memutuskan bahwa daripada mengumpulkan bahan obat ini sendiri, akan jauh lebih efisien untuk meminta bantuan Bai Jiansong. Daftar ini sepertinya familiar, adik kecil. Terakhir kali kau mengumpulkan herba di daftar ini, kan? Kenapa kali ini lebih banyak lagi? Bai Jiansong masih ingat terakhir kali Ye Xiwen mengumpulkan herba di daftar itu. Namun, Ye Xiwen hanya mengumpulkan 2 herba saat itu untuk bersikap konservatif, yang sebenarnya bukan masalah besar. Namun kali ini, ia ingin menukarnya dengan herba senilai 2 miliar pil Ling Yuan. Bai Jiansong juga diam-diam terkejut bahwa Ye Xiwen benar-benar memiliki kekayaan sebanyak itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang bijak agung memiliki 100 juta pil Ling Yuan adalah hal yang wajar, dan memiliki 1 miliar pil Ling Yuan saja sudah sangat kaya. Bahkan ia sendiri tidak memiliki sebanyak itu, apalagi setelah semua materi suci ini dipertukarkan. Jumlahnya sebenarnya hanya 2 miliar. Kekayaan ini sungguh luar biasa, dan pil Ling Yuan ini sebenarnya harus ditukar dengan bahan-bahan obat ini. Berapa banyak pil yang bisa dibuat? Bahkan dengan memperhitungkan tingkat kecacatan yang sangat tinggi, jumlah pil yang diproduksi mungkin tidak sedikit. Kakak senior punya ingatan yang bagus. Itu pil dari dulu. Aku mengandalkannya, kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Bai Jiansong tidak bertanya apa-apa lagi, dan Ye Xiwen menyerahkan semua bahan ajaib ini ke perbendaharaan Puncak Changxing. Tak lama kemudian, Ye Xiwen mendapatkan 50 porsi bahan obat untuk Tai Huang Po Shengdan dari Bai Jiansong. Beberapa bahan obat ini relatif jauh, dan bahkan Puncak Changxing pun tidak bisa mendapatkannya sekaligus. Tetapi Bai Jiansong bertanggung jawab atas semuanya. Ye Xiwen menukar bahan baku ini dengan 700 porsi Tai Huang Po Shengdan. Sisa 650 porsi Tai Huang Po Shengdan akan dikirimkan kepadanya setelah dikumpulkan. Bai Jiansong tidak perlu bertanggung jawab secara pribadi atas hal-hal tersebut. Meskipun Puncak Changxing hanya memiliki sedikit murid, sebenarnya ada banyak anggota pinggiran, dan banyak orang yang menggantungkan hidup pada Puncak Changxing. Setelah memperoleh 50 pil Tai Huang Po Sheng ini, Ye Xiwen segera mulai mundur dan memurnikan pil tersebut. Di dalam ruang rahasia, Ye Xiwen duduk bersila di atas bantal, dengan sinar cahaya keemasan memercik di sekelilingnya. Di dalam tubuhnya, ruang misterius itu memancarkan cahaya warna-warni yang tak terbayangkan, dan ia terus menyimpulkan resep Tai Huang Po Shengdan. Di atas Ye Xiwen, cermin berwarna darah melayang di langit, mendidih, dan cahaya berwarna darah hampir memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Ye Xiwen tidak terburu-buru memurnikan ramuan itu, tetapi mulai memurnikan senjatanya terlebih dahulu. Di hadapannya, segumpal material mineral yang tidak diketahui meleleh menjadi bola cairan. Ada api yang membara di bawahnya yang terus membakarnya, memurnikan ketidakmurniannya. Perlahan-lahan, sebuah artefak suci berbentuk tungku alkimia muncul di hadapan Ye Xiwen. Ternyata itu adalah sebuah artefak suci. Faktanya, setelah mencapai alam suci, banyak orang suci akan mengumpulkan berbagai macam material suci di mana-mana. Material yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata suci tidaklah umum. Setidaknya bagi banyak prajurit di tahap awal alam suci, sulit untuk mengumpulkan semuanya. Memurnikan artefak suci sangat penting bagi seorang master di alam suci, karena dapat menambah kekuatan dalam jumlah besar. Hanya saja karena keberadaan Yemo, Ye Xiwen tidak perlu memurnikan artefak suci lainnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Dengan kekuatannya saat ini, asalkan ada cukup bahan, menyempurnakan senjata suci adalah hal yang mudah. Jika dia ingin memurnikan ramuan itu, dia membutuhkan tungku alkimia. Tungku alkimia sebelumnya hanyalah senjata spiritual. Tungku itu meledak setelah dia memurnikan pil Tai Huang Po Sheng terakhir kali. Untuk memurnikan eliksir tingkat rendah semacam ini, tentu saja yang terbaik adalah memiliki tungku alkimia tingkat Sein Agung. Tetapi Ye Xiwen tidak memiliki kemampuan itu saat ini. Bahkan peningkatan cermin Tianyuan saja sudah sangat sulit. Tapi senjata suci itu hanya bisa digunakan sesekali. Jadi tidak ada gunanya. Jika Anda ingin bekerja dengan baik, Anda harus mengasah alat Anda terlebih dahulu.
Bagaimana mungkin Ye Xiwen tidak mengetahui kebenaran ini? Segera, di bawah pemurnian Ye Xiwen, tungku alkimia tingkat suci secara bertahap terbentuk dan muncul di udara. Hah, Ye Xiwen menghela napas lega. Tungku alkimia di depannya telah terbentuk sempurna dan jatuh ke tanah. Meskipun ia yakin, ini masih pertama kalinya ia memurnikan senjata suci. Ia membentuk mantra di tangannya, mengaktifkan esensi sejatinya. Api membubung dari bawah tungku. Api alkimia murni. Kemudian, Ye Xiwen menuangkan sedikit ramuan obat ke dalamnya. Bab 665 Keberhasilan Pil. Sui Yue Shizaopi. Buah peri sutra bulan. Titik 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 titik. Ye Xiwen melemparkan ramuan obat yang dikenal maupun yang asing ke dalam tungku alkimia. Dengan hati-hati mengendalikan suhu dan melemparkannya secara berurutan. Ye Xiwen tampak fokus. Matanya tertuju pada tungku alkimia. Di matanya yang gelap, api alkimia yang tak berujung mendidih dan melonjak. Dia dengan hati-hati mengendalikan suhu api dan membandingkannya dengan informasi dalam pikirannya. Tidak berani membuat kesalahan. Dia telah menyimpulkan banyak informasi tentang Tai Huang Posengdan dalam benaknya. Dan ini bukan pertama kalinya dia memurnikan Tai Huang Posengdan. Jadi dia sangat familiar dalam memurnikannya dan pada dasarnya tidak sulit sama sekali. Jika seorang alkemis melihat tindakan Ye Xiwen saat ini, ia mungkin akan ternganga kaget. Gerakan Ye Xiwen halus dan alami, dan setiap gerakannya tampak seperti standar buku teks. Ia hampir mencapai titik di mana keahliannya mendekati Tao. Dalam penyempurnaan Tai Huang Posengdan, hampir mencapai tingkat paling sempurna. Saat Ye Xiwen memurnikan pil Tai Huang Poseng, ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan seluruh energi sejati di tubuhnya digunakan untuk mengendalikan besarnya api pil agar tidak meledak secara langsung. Namun, kini Ye Xiwen bisa dikatakan mampu melakukannya dengan mudah, dan kemampuannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, sehingga pemurniannya sama sekali tidak sulit. Meskipun api pil di bawah kendali Ye Xiwen sangat kuat, dan untuk memurnikannya dalam waktu singkat, dia meningkatkan api pil. Tetapi api pil itu masih dikendalikan dengan kuat oleh Ye Xiwen. Dalam waktu 1 jam, tungku mulai berdengung, dan aroma tanaman obat langsung memenuhi ruang bawah tanah. Ye Xiwen melambaikan tangannya, dan tutup wadah suci itu terbuka, memperlihatkan pil berwarna oranye kuning di hadapannya. Aroma obat memenuhi udara, memancarkan kilau kuning pucat, dan jejak samar Dao bersinar melaluinya. Ye Xiwen tersenyum tipis. Kali ini, Tai Huang Poseng dan memang berhasil. Obat-obatan tingkat pemula dibagi menjadi 3 tingkat, langit, bumi, dan manusia. Setiap tingkat dibagi menjadi 9 tingkatan, dengan total 27 tingkatan. Di atasnya terdapat apa yang disebut ramuan suci. Ramuan ini hanyalah legenda, tidak pernah benar-benar terlihat. Konon ramuan suci dapat membangkitkan kecerdasan spiritual saat lahir. Setelah lahir, hukuman surgawi akan menimpa. Dan setelah melewatinya, seseorang bahkan dapat berubah menjadi seorang kultivator atau prajurit. Ramuan ini sangat kuat, bahkan bisa dikatakan seperti iblis. Tai Huang Poseng dan hanyalah ramuan tingkat manusia tingkat pertama. Di antara ramuan tingkat pemula, ramuan ini hanyalah tingkatan terendah. Namun, bagi para kultivator dan pejuang yang kuat, hanya eliksir tingkat tinggi yang dapat dianggap sebagai eliksir sejati. Eliksir tingkat rendah tidak berguna bagi mereka dan hanya memiliki sedikit efek. Terutama setelah menembus alam Sein Agung, eliksir berkualitas rendah benar-benar tidak berguna. Namun, eliksir berkualitas tinggi tidak dapat dimurnikan begitu saja. Itulah sebabnya para alkemis sangat populer di dunia bintang. Hampir semua kekuatan akan melatih alkemis mereka sendiri. Meskipun para alkemis di asosiasi alkemis kuat, mereka bukanlah jumlah yang lengkap. Di luar asosiasi alkemis, masih banyak alkemis yang tidak berafiliasi dengan asosiasi alkemis. Ini hanyalah percobaan kasar Ye Xiwen. Setelah berhasil, Ye Xiwen tanpa ragu langsung menuangkan 10 porsi bahan lagi, berniat untuk memurnikan 10 pil sekaligus. Baginya, ini juga merupakan tantangan besar. Berhasil memurnikan 1 pil bukan berarti ia bisa memurnikan 10 pil. Setelah menutup-tutup tungku alkimia, Ye Xiwen menjepit segel dan meningkatkan api.
yang bahkan lebih hebat dari sebelumnya, hampir menyelimuti seluruh tungku alkimia. Seluruh ruang bawah tanah tempat retret itu sunyi. Hanya terdengar bunyi berderak sesekali dari api, seolah-olah sedang membakar sesuatu. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Siwen mengerutkan kening dan terus mengganti segel dengan tangannya. Tetapi tidak ada gerakan di tungku. Ia memurnikan 10 batch sekaligus. Tetapi apinya tidak cukup. Jika ia terus seperti ini, mungkin akan memakan waktu 10 kali lebih lama. Atau bahkan lebih lama. Itu akan merugikan. Dan itu bukan yang diinginkan Ye Siwen. Ye Siwen segera membuka mulutnya lebar-lebar. Dan aliran energi spiritual yang panjang menyembur keluar dari tubuhnya dan mengalir deras ke dalam api dan. Dengan bantuan energi spiritual tersebut, api dan bagaikan seekor harimau bersayap. Dan tiba-tiba mendidih. Api yang awalnya berwarna merah tiba-tiba berubah menjadi seputih salju, dan tampak indah dari kejauhan. Namun, Ye Siwen tahu bahwa nyala api jenis ini adalah yang paling mengerikan. Itu adalah fenomena aneh yang hanya akan muncul ketika suhu mencapai tingkat tertentu. Suhu untuk alkimia harus tinggi. Ini penting. Jika tidak, alkimia tidak dapat dimurnikan menjadi eliksir. Namun, selain suhu tinggi, suhu api eliksir juga harus dikontrol, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oleh karena itu, setiap langkah harus dihitung seakurat komputer, dan tidak boleh ada kesalahan. Ini adalah ujian berat bagi yang lain, tetapi bagi Ye Siwen, itu bukan apa-apa. Dengan bantuan ruang misterius, saat memurnikan ramuan, ia akan menjadi komputer penghitung yang presisi. Bang! Dengan suara keras, tutup tungku alkimia tiba-tiba terbuka, dan 10 pil berwarna oranye kuning terbang ke tangan Ye Siwen. Ye Siwen langsung bersemangat, menyeringai, dan segera melemparkan 10 pil ke dalam tungku alkimia. Matanya berbinar. Di matanya, pil-pil ini sama sekali bukan pil, melainkan pil Ling Yuan. Meskipun dia tidak lagi membutuhkan Tai Huang Posengdan, pil itu masih bisa memberinya kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Baru saja, saya berhasil membuat 10 pil sekaligus, yang setara dengan 100 juta pil Ling Yuan. Bagi seorang bijak agung setengah langkah, itu adalah kekayaan yang luar biasa besar. Ini baru permulaan, total 700 pil dibutuhkan. Jika semuanya berhasil disuling, totalnya akan mencapai 7 miliar pil Ling Yuan. Ye Siwen merasa gembira hanya dengan membayangkan kekayaan sebesar itu. Angka itu jelas merupakan angka astronomi. Meskipun ia terbiasa melihat kekayaan dihitung dalam miliaran, 7 miliar pil Ling Yuan tetaplah kekayaan yang sangat besar baginya. Setidaknya tidak ada masalah dalam berkultivasi ke alam Sein Agung. Orang biasa tidak perlu terlalu cemas. Dibutuhkan paling lama 100 tahun dan setidaknya beberapa dekade untuk berkultivasi dari Sein Agung setengah langkah ke Sein Agung. Banyak orang tidak dapat mencapainya dalam hidup ini. Beberapa orang memiliki banyak waktu untuk melakukannya secara perlahan. Tetapi situasi saat ini membuat Ye Siwen gugup. Dan itu juga membuatnya mengerti bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Selanjutnya, ia berlatih dengan sangat cepat. Ia telah menyelesaikan perubahan kualitatif, dan yang tersisa adalah perubahan kuantitatif, yang jauh lebih mudah daripada orang biasa. Karena dia sudah tahu bahwa menyatukan 10 bagian bisa dilakukan, Ye Siwen tidak ragu lagi dan mulai mendalami penyempurnaan pil itu. Waktu berlalu cepat bagaikan kuda putih, dan 3 hari berlalu begitu cepat. Di puncak Changsing, sesosok hijau muncul di lereng bukit. Sosok itu adalah Ye Siwen. Dalam 3 hari, ia akhirnya menyempurnakan 50 porsi Tai Huang Posengdan, dan tak satu pun terbuang sia-sia. Ia sendiri tidak menganggapnya masalah besar, karena sejak ia mulai belajar alkimia, ia mampu melakukannya dengan mudah dan hampir tidak ada kemungkinan gagal. Namun, jika tingkat keberhasilan seperti itu tersebar luas, banyak orang akan ketakutan setengah mati. Semua orang tahu bahwa menjadi seorang alkemis tidaklah mudah, dan tingkat keroposnya sangat memusingkan. Bahkan alkemis paling sukses sekalipun hanya dapat mengendalikan tingkat keropos pada tingkat yang relatif rendah, dan mustahil untuk menghilangkannya sepenuhnya. Dia 100% berhasil, dan itu bukan ramuan biasa,
tetapi ramuan berkualitas tinggi. Dengan 50 pil Tai Huang Poseng di tangan, itu setara dengan memegang 500 juta pil Ling Yuan, yang juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Saat itu, puncak Changxing kosong. Bai Jiansong, Yang Wenjun, dan Deng Suixin juga memasuki retret. Terutama Yang Wenjun dan Deng Suixin. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Jiansong dan Ye Siwen, mereka mulai retret sepenuhnya. Adapun tanaman obat yang diinginkan Ye Siwen, begitu terkumpul, orang-orang dari pinggiran puncak Changxing tentu akan mengantarkannya, dan itu tidak akan menunda pekerjaannya. Setelah Ye Siwen memurnikan ke-50 pil tersebut, ia melihat bahwa pil-pil itu belum terkirim. Jadi ia tahu bahwa mungkin akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan ramuan-ramuan ini. Jika tidak akan begitu sulit bagi Ye Siwen untuk mengumpulkannya ketika ia masih setengah suci. Terkadang, kekayaan tidak dapat menyelesaikan masalah, sehingga banyak kekuatan terus-menerus mengumpulkan berbagai ramuan dan bahan magis agar dapat digunakan pada saat-saat kritis seperti itu. Ye Siwen segera memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi, melainkan menjual 50 pil Tai Huang Poseng terlebih dahulu untuk menguji reaksi pasar. Meskipun ia tahu pil-pil itu seharusnya sangat populer, ia tidak tahu berapa banyak orang yang terjebak di ambang menjadi legenda dan orang bijak agung. Jadi bagaimana mungkin tidak ada pasar untuk pil-pil itu? Mengenai kemanjuran obatnya, Ye Siwen juga sangat yakin. Penghalang alam suci Ye Siwen begitu kuat dan akumulasinya begitu dalam. Tetapi pada akhirnya ia berhasil menembusnya. Di dunia ini, apakah ada orang yang penghalang alam sucinya lebih kokoh dari miliknya? Setelah membuat keputusan, Ye Siwen berganti ke seragam organisasi Beidou, mengenakan topeng Kang Jinlong, dan segera menjadi Beidou Kang Jinlong. Beidou tidak terlalu terkenal di langit berbintang ini. Masih dalam keadaan tersembunyi dan belum muncul ke permukaan. Masih jauh lebih baik daripada dia pergi seperti ini. Sekarang, bisa dibilang dia memiliki musuh di seluruh dunia dan dikelilingi oleh musuh. Belum lagi dia telah membunuh ratusan calon Santo Agung dan elit di tahap Santo Agung setengah langkah akhir di dunia Zhenwu. Bahkan sekte pemujaan iblis, jika mereka tahu dia masih hidup, pasti akan ada lebih banyak orang yang ingin menerobos ke alam transenden yang akan keluar untuk membunuhnya. Aku khawatir bahkan beberapa monster tua yang telah lama mengasingkan diri pun akan keluar. Ada juga banyak master sekte Yuhua yang mengamatinya dengan iri dan sangat membencinya.